أصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan diberikan lipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin teman-teman hadirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan kata sambutan laporan dari ketua panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kakanda kita kepada kakanda Khairul Anam. Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ayahanda kita Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc selaku ketua yayasan sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga ini ada Kakanda Harisunanda Akbar selaku ketua Irma Palembang beserta jajarannya, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada calon peserta Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang angkatan ke-33, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara kita ini, yang sudah mempersiapkan dari awal sampai hari ini dan sampai besok. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah nanti atau perbuatan yang salah. Alhamdulillah pada hari ini jumlah peserta keseluruhan itu ada 93 orang. Ada ikhwan 40 orang dan akhwat ada 53 orang. Dan untuk teman-teman semuanya, pengkaderan akan dilakukan selama 2 hari, berarti sampai hari esok. Jadi untuk teman-teman yang jaga kesehatannya, di sini ikuti semua arahan, ikuti semua kegiatan. Dan untuk itu semoga dengan adanya pengkaderan ini juga
bisa menjadikan teman-teman itu tetap istiqomah, bisa berkhidmat di Masjid Agung, bisa mengikuti seluruh kegiatan dan sampai menjadi pengurus inti di Masjid di Irma Palembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Khairul Anam yang telah memberikan kata sambutan dari sebagai ketua pelaksana. Baik hadirin teman-teman sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kakanda Hari Sunanda Akbar. Kepada Kakanda Hari Sunanda Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama kami hormati dan kami cintai ayahanda kami, Insinyur Ki Agus Abdul Razak MSc selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Kota Palembang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah sudah menakdirkan kami pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dengan kawan-kawan yang angkatan ke-33. Mungkin silaturahmi ini awal buat kawan-kawan yang angkatan 33. Semoga kedepannya kawan-kawan tetap istiqomah, nikmati proses. Mungkin ke depan masih banyak tahapan-tahapan buat kawan-kawan untuk bisa di bagian kami, sehingga dengan kehadiran kawan-kawan bisa memberikan warna baru, kekuatan baru di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dengan istiqomahnya kalian, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, amin. Mungkin harapan dan doa yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf ketika ada kekurangan di bagian panitia maupun pengurus terhadap kalian, kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian tetap istiqomah menjadi bagian dari kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Hari Sunanda Akbar yang telah memberikan sambutan. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin kita cek semangat kita terlebih dahulu. Jika saya bilang apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, pakai takbir gitu. Bisa diikuti? Oke, kita cek ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat. Oke, bisa sekali lagi? Harus semangat dong. Oke, saya tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang sekaligus membuka kegiatan pengkaderan angkatan ke-33 Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang tahun 2023 dengan tema pentingnya akhlak dan adab untuk membentuk karakter remaja masjid dalam berorganisasi. Untuk itu kami mohonkan kepada Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc untuk memberikan kata sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan kita pada kali ini. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilakan. Ini hampir sebanding
40 sama 40 sama 53 ya. 40 yang Ahmad Ikhwan, Ahmad 53 ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, di sini ada Ketua IRMA, Ananda Hari Sunanda, beserta jajaran ya. Yang kami hormati juga tadi Ketua Panitia Ananda Hairul. Ya, alhamdulillah ada. Yang kami hormati, kami mencintai Ananda semua. Yang IRMA, pengurus IRMA yang hadir pada pagi ini, dan juga peserta pengkaderan anggota IRMA baru angkatan ke-33 Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Insya Allah kita semua ya diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai, jadi kemarin kita diskusi ketemu pada saat kumpul ya pertama. Jadi tercatat ada berapa, ada 100 lebih anggota ya. Nah, hari ini yang ikut pengkaderan ada 93 anggota. Alhamdulillah. Jadi hari ini karena atas rahmat Allah, berkat Allah, ya ridho Allah, kita semua ya bisa berkumpul silaturahmi lagi dengan kakak-kakaknya ya. Dan kita semua antar anggota baru yang sesungguhnya terjadwal 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali ketemu itu kan, insya Allah ya, insya Allah. Alhamdulillah, ini semua atas ridho Allah. Dan saya walaupun ada kegiatan, saya bilang sama Hari, insya Allah saya hadir karena ini bagian dari pembinaan pengurus Masjid Agung. Salawat dan salam insya Allah juga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku, jadi ini IRMA itu supaya paham. Jadi IRMA itu tugas-tugasnya itu yang pertama dia kita sama-sama ya bersama pengurus yang lain kita harus berusaha memakmurkan masjid. Nah itu tugas pertama itu. Jadi anak-anak semua bergabung ke Ikatan Remaja Masjid Agung. Kehadiran anak-anak semua di sini itu sudah bagian untuk meramaikan masjid. Ya, di sisi pribadi kita hadir di satu majelis itu sudah menjadi amal kebaikan, insya Allah dicatat Allah SWT, insya Allah. Nah, yang kemudian kita juga dalam posisi Ikatan Remaja Masjid, ya, baik itu dimanapun, ya, ini di sini Ikatan Remaja Masjid Agung. Maka peran dari anak-anak semua ya, ini perannya ya. Jadi bagaimana kita dalam kegiatan keislaman itu banyak. Jadi hari-hari besar ya, kegiatan sholat Id, sholat Idul Adha, banyak kegiatan. Nah itu bagian dari pengalaman ya, anak-anak semua ikutlah terlibat di dalam proses-proses itu ya. Jadi ini anak-anak semua kalau di IRMA bergabung, jadi tadi memakmurkan masjid, kemudian kita ikut di semua kegiatan PHBI namanya ya, hari-hari besar Islam itu harus ikut terlibat, baik dia dalam panitia resmi ditulis di SK-kan ataupun sebagai anggota IRMA. Nah, karena itu bagian daripada fungsi daripada IRMA itu. Nah, yang ketiga, kita berada di Palembang Masjid Agung. Nah kita anak-anak semua menjadi anggota Ikatan Masjid Agung Palembang itu harus bisa mengayomi ya, jadi hari pemuda yang di sekitar ini ya, coba di ini ya, secara makronya pemuda di Kota Palembang. Jadi itu harus di dalam batinnya menjadi
remaja masjid, nah itu. Nah, makanya ini harus dibina. Jadi karakternya harus dibentuk itu. Ya, harus terbentuk dia. Ya, harus bentuk. Jadi anak-anak semua, hari ini nanti disampaikan tadi akan diberikan materi-materi. Saya baca sekilas, materi yang paling pertama itu adalah materi tentang keilmuan, tentang ibadah. Keilmuan kita, bagaimana kita menjadi manusia yang beriman. Jadi diajarkan banyak di sana nanti, materinya lebih banyak. Nah, selain materi itu, ada tadi diajarkan bagaimana sejarah Masjid Agung. Itu artinya itu ilmu-ilmu dunia yang harus kita ketahui karena anak-anakku bagian dari Masjid Agung Palembang. Jadi harus bisa paham, kalau ada yang nanya bisa menjelaskan. Nah, di luar ilmu-ilmu agama itu yang sifatnya mendekatkan diri pada Allah SWT, anak-anak semua juga di tempat ini, di Masjid Agung ini diberikan materi-materi untuk bagaimana hidup bersosial. Karena keberhasilan manusia itu, orang itu ya tidak hanya pada intelektual, pengetahuan dia, ya, kepahaman dia terhadap keilmuan, tapi juga bagaimana dia menghadapi orang yang berbeda pendapat, ya, dia dibantah oleh kita pendapat-pendapatnya, tapi yang dibantah itu tidak merasa dibantah dia. Nah, itu ada teorinya, ada ilmunya. Ilmunya ya ada di sini, bergaul. Jadi satu sama lain berdiskusi, mengeluarkan pendapat, ya, berbeda pendapat, bertengkar. Nah, itu biasa. Itu. Jadi disinilah tempatnya belajar. Nah, nanti materi-materi yang bagus itu nanti belajar. Oh, nanti teman-teman mengatakan saya ini ternyata egois. Nah, itu akan keluar sendiri. Ya, itu akan terbentuk dari karakter, kelihatan nanti. Ini orangnya ini egois, begini pengennya. Nah, itu. Nah, kalau kita menyadari, silakan Pak Ustaz. Ustaz Andi ini, Mas Andi Saripudin. Silakan Pak Ustaz. Salam dulu. Nah, jadi itu nanti akan terbentuk, ya. Kalau ada sahabatnya, temannya, keluarganya yang memberikan masukan-masukan pada diri kita, maka itu suatu harus kita syukuri. Jadi secara gentleman, anak-anak harus terima itu. Karena disitulah hikmahnya berkumpul. Jadi kalau ada yang kasih tahu, kita ini termasuk yang sombong, yang menang dewek misalnya, ya, kalau berpendapat nak menang tulah. Nah, di sini nanti ada kawan-kawan yang mengingatkan itu. Karena apa? Karena pada saat teman-teman, sahabat dekat, keluarga tidak berani lagi memberikan masukan untuk kita, maka ilmu kita tidak bertambah. Dan satu ketika kita akan terjerumus pada tempat kesalahan yang itu sudah membawa resiko tinggi dalam kehidupan kita. Nah, itu. Jadi ini di sini ada tempatnya. Nah, kemudian di sini kan ada banyak kegiatan sosial. Jadi nanti Irma itu akan melakukan bagaimana mencari sesuatu kegiatan, misalnya mengadakan sunatan massal. Itu adalah bagian dari sosial. Duit tidak punya, ya, yang ada tenaga dan pikiran. Bagaimana suatu karya itu bisa dikerjakan. Nah, anak-anak semua berkumpul bercerita, saya punya famili dokter di sana, saya punya ini wakil ketua kepala dinas misalnya. Berkompromi di sini, kumpul. Jadi ide yang hanya di pikiran kita, yang dimodali oleh kekuatan tenaga dan pikiran, akhirnya bisa terjadi dengan satu kekuatan kelompok. Yaitu. Nah, di sini tempatnya. Ya. Nah, apapun yang dikerjakan, ya, hal-hal seperti itu, ikut PHBI, nanti kita ngundang ustaz dari Mesir, Qori dari Mesir misalnya, ikut bagian kepanitiaan, menjadi anggota di sini, terus berkumpul sama-sama, lihat bagaimana seniornya berperilaku, itu kan, itu jadi pelajaran semua. Dan itu menambah wawasan dan pengetahuan, kekayaan, kemampuan pribadi kita. Insya Allah. Nah, kalau itu sudah tergabung bagus, ilmu agamanya ada, ilmu sosialnya juga kuat, ya, maka dengan semangat, ya, dengan tetap, ya, modal pertama itu harus semangat. Hari ini hadir karena semangat. Jadi dengan semangat, kejujuran, menerima masukan orang, bisa berkompromi dengan yang lain, bisa berdiskusi, maksudnya ya pada batas tertentu ada toleransi, pada titik tertentu harus mengatakan tidak, gitu kan. Nah, itu dilatih semua.
di Ikatan Remaja Masjid Agung ini. Nah, insya Allah ilmu-ilmu yang tercatat, yang dilakukan, yang diambil, yang diperoleh dari di IRMA ini, baik itu ilmu agama yang nanti diberikan misalnya oleh para penceramah khatib kita, oleh ustaz-ustaz kita. Nah, itu menjadi ilmu agama, menjadi satu kekuatan untuk menjadikan kita pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman. Nah, anak-anakku semua, kalau sudah beriman, ingat selalu pada Allah, kekuatan Allah itu dominan dalam hidup kita. Dekatkan selalu diri kita kepada Allah SWT. Kemudian ditambah proses kehidupan berjalan, ya, bersosialisasi, tidak mengaku diri kita hebat, karena semua yang ada pada kita itu hanya satu titipan pemberian dari Allah SWT. Hari ini jadi ketua IRMA, nanti pasti berganti, anak-anak semua menggantikan nanti. Ya, leadership satu di mana yang ada akan muncul jadi menggantikan hari. Nah, itulah satu proses kehidupan, dan hari kita doakan nanti hari bisa berprestasi ke depan, ya, membawa kehidupan bagus, membawa nama IRMA juga menjadi baik misalnya. Nah, seperti itulah dia. Nah, kalau itu semua sudah dapat, ya, pribadinya kuat, kokoh, jujur, kuat gitu ya, ilmu kalau ada talenta tadi, ada pendidikan di luar agama, ada misalnya mau jadi dokter, ya dokter yang baik. Kayak ada dokter Ferry, ya, itu dokter yang baik. Jadi insinyur, sarjana sipil, menjadi ya sarjana sipil yang baik. Karena apa? Dia ada di dalam dirinya, sudah dididik di Ikatan Masjid Agung ini, ya akhlak-akhlak mulia, akhlak yang baik. Diberikan ilmu-ilmu agama itu, karena sesuatu yang ada milik kita ini menjadi orang hebat katanya. Ya, hebat itu kata orang lain, jangan kata kita. Kalau orang mengatakan bapak ini bagus, ya harus dikatakan alhamdulillah, jadi kita syukuri ini semua karena pemberian Allah. Nah, kalimat itulah akan mengangkat Anda terus, anak-anakku terus menjadi tempat yang paling tinggi, nanti terus diangkat oleh Allah SWT, karena tahu cara bersyukur itu. Nah, itu jadi anak-anakku semua, jadi hari ini anak-anak akan dilatih, ya, akan menjadi kader IRMA, ya, ilmu-ilmu dikasih. Mudah-mudahan sekali lagi kami doakan kegiatan hari ini sampai besok. Ya, besok kalau salah ada. Nah, besok itu adalah bagian dari pengayaan ilmu dan kebersamaan, ya. Hidup sosial ada, ilmu untuk pribadi kita ada. Nah, manfaatkanlah secara maksimal, jaga fisiknya, ya. Kalau ada sesuatu silakan komplain, bertanya boleh, komplain juga boleh, kasih masukan ke kakak-kakaknya, ke panitia, ya, sehingga ini akan berjalan terus insyaallah. Nah, itu yang Pak kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kami juga berdoa mudah-mudahan anak-anak semua, ya, ini ada yang 19 tahun, ya, ada yang kecil itu yang di bawah 17 tahun ada juga kan, jadi anggota luar biasa, ya. Nah, itu anak-anak muda semua, ya, kami doakan mudah-mudahan semua urusan yang Anda temui, hadapi, cita-cita Anda, anak-anakku semua akan dilancarkan oleh Allah SWT. Teruslah berdoa, terus berjuang, ya. Semoga karunia itu akan datang dari Allah SWT, sehingga Anda dimudahkan dalam meraih cita-cita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir kami tentu berterima kasih kepada seniornya IRMA, ya, yang sudah baca ngadakan acara ini rutin, ya. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada pengabdian dan menjadi amal kebaikan juga, Bu, untuk anak-anak semua. Ya, mudah-mudahan ikhlas berbuat, akan diserap ilmunya oleh adik-adiknya insyaallah. Itu kepada ustaz juga, para pemakalan nanti, pemateri, kami juga atas nama Yayasan mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan akan dapat diserap oleh para peserta semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada kesempatan ini yang kami bisa sampaikan, ya. Terus berjuang, terus berdoa, insyaallah ridha Allah selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, ya. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengkaderan anggota IRMA angkatan ke-33 Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang pada tahun ini dinyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abu Rojak MSc yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pengkabaran IRMA angkatan ke-33 tahun 2023. Baiklah, cara selanjutnya mari kita lakukan kegiatan selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhina Arsandi. Kepada Akhina Arsandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tengadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah keridhaan dan juga keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara pembuka kegiatan pengkabaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan kita, kami mohonkan kepada Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abu Rojak, kepada Ustadz Andi, kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada Kakanda Haris Nandar, mohon mendampingi berserta para kabid dan juga ketua panitia pelaksana. Oke, mungkin boleh panitia sesi dokumentasi. Oke, mungkin kita bisa tukar posisi. Mungkin kepada para peserta pengkabaran boleh berdiri, kita merapat ke arah tengah untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya teman-teman sekalian. Kita merapat ke tengah. Yuk, yang awal.
Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Insinyur Kiai Haji Razak yang telah membersamai kegiatan pengkaderan IRMA dalam sesi pembuka. Kami ucapkan terima kasih. Nah, ini kami mohon izin permisi dulu, gantian sama Pak Ustaz Sandi, Ustaz Sandi. Jadi kami izin, kami mau nak pergi dulu, ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita telah mengikuti kegiatan pembukaan. Tadi ada ketua pengurus dan juga ada kata sambutan. Sekarang kita berada di kegiatan yaitu materi. Jadi di sini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, yaitu Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Beliau merupakan bagian juga wakil dari ketua Yayasan Masjid Agung Palembang. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan mengikuti kegiatan pembekalan materi gitu. Ada beberapa materi dari teman-teman sekalian yang nantinya akan teman-teman dapatkan dalam kegiatan kali ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang penjelasan secara umum mengenai sejarah dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo. Mungkin teman-teman ada sedikit pengetahuan tentang Masjid Agung. Nah, dalam kali ini akan kita dengarkan secara seksama dari guru kita Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin mengenai sejarah Masjid Agung Palembang. Baiklah, langsung saja kami mohonkan kepada guru kita Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin untuk menyampaikan materinya mengenai sejarah Masjid Agung. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati minallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid kebanggaan kita, masjid yang mulia ini, itu Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo, dalam rangka kita menghadiri atau mengikuti pengkaderan anggota IRMA Remaja Masjid Agung Palembang. Selawat serta salam tentunya tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Hadirin para pengurus dan anggota IRMA, adik-adik, dan juga para peserta pengkaderan anggota IRMA pada tahun ini yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bermuajahah, bertatap muka, bersatu rahim, guna kita mengikuti salah satu acara
yang cukup penting ya, bagi generasi muda khususnya ya. Kan kalau kalian ini kan masih remaja ya, masih muda ya, sebagai generasi penerus. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini berada di satu tempat yang sangat bersejarah. Kenapa dikatakan sangat bersejarah? Karena memang masjid ini usianya sudah hampir 300 tahun. Nah, 3 abad ya, usia masjid ini. Masjid ini didirikan di zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi warisan ya, peninggalan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang langsung didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Nah, jadi Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo pada tahun 1738 itu didirikannya Masjid Agung. Ini bukannya SMB 2 ya yang mendirikannya nih. Ya kalau SMB 2 masanya jauh masih ya. Apa namanya? Cicit dari pendiri Masjid Agung ini. Kalau SMB 2 itu pahlawan nasional ya. Yang ada fotonya itu duit 10.000 dulu. Ya ada 10.000. Nah itu cicitnya itu generasi keempat dari Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo pendiri Masjid Agung ini. Nah awalnya masjid ini ya, diberi nama Masjid Sultan ya, karena yang mendirikannya adalah Sultan ya, Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, yang bentuk bangunan dan arsitekturnya itu mempunyai ciri khas sendiri, ciri khas arsitektur ukiran khas Palembang. Nah bangunannya itu yang di depan kita ini, nah yang depan adik-adik ini ya, itu bangunan yang lama ini, ada bangunannya. Ini ruangan baru ya, tambahan ya, renovasi ya. Nah yang bentuk awalnya itu nanti ada, bisa kalian lihat itu ya. Itulah bangunan yang sejak berdirinya itu tidak berubah ya, sudah hampir 3 abad atau 300 tahun yang lalu. Nah dulunya ya sebelum Masjid Agung itu ada masjid lagi itu sebelum Masjid Agung. Jadi Masjid Agung ini sekarang ini sudah menjadi masjid yang tertua ya di Sumatera Selatan. Jadi kalau ditanya masjid mana yang paling tua di Sumatera Selatan, ya Masjid Agung. Karena umurnya hampir sudah 3 abad ya. Nah namun di dalam zaman Kesultanan Palembang Darussalam, terutama pendiri dari Kesultanan Palembang Darussalam itu namanya Sultan Abdurrahman. Nah itu ya, perlu dicatat ya, supaya tahu dengan sejarah ya. Jadi pendiri Kesultanan Palembang Darussalam itu adalah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, yang makamnya ada di Candi Walang di belakang Pasar Cinde itu. Nah itu makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Nah di zaman Sultan Abdurrahman ini beliau pernah mendirikan masjid sebelum Masjid Agung ini. Nah itulah dikenal dengan Masjid Lama atau Masjid Lamo, sebab ada masjid baru kan, Masjid Agung jadi masjid baru. Masjid Lama itu masjid yang ada di daerah Keraton Beringin Janggut di Pasar 16 ini. Nah depan Masjid Agung ini ada nama Jalan Masjid Lama di 17 ini ada itu ya. Nah itulah dulunya terletak Masjid Lamo di belakang Keraton Beringin Janggut yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman. Nah karena pertumbuhan masyarakat, perkembangan masyarakat Islam, umat Islam pada masa itu semakin hari semakin meningkat, semakin bertambah banyak jumlahnya, sehingga Masjid Lama ini tidak dapat lagi menampung jumlah jemaah yang akan melaksanakan ibadah di dalam masjid tersebut, terutama sholat Nah itu. Nah oleh
inisiatif dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo itu adalah cucunya ya, cucu Sultan Abdurrahman. Jadi Sultan Abdurrahman setelah wafat di makam ke Candiwalang diganti oleh putranya yaitu Sultan Muhammad Mansur menjadi raja, menjadi sultan di Palembang. Nah, Sultan Muhammad Mansur ini mempunyai anak. Nah, itulah Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, pendiri Masjid Agung. Nah, tapi sebelum beliau menjadi sultan digantikan dulu oleh pamannya, adik ayahnya ya. Itu namanya Sultan Agung Komarudin. Nah, jadi kalau kita runut Sultan-sultan Palembang ya. Pertama Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Itu berkuasa pada tahun 1666 ya, 1666 sampai 1701. Kemudian diganti oleh Sultan Muhammad Mansur yang makamnya ada di Kebun Gede, di samping atau di bawah jembatan Musi 6, Kebun Gede ya, 32 itu. Nah, beliau memerintah dari tahun 1701 sampai 1714 ya, 1714. Nah, setelah wafat diganti dengan Sultan Agung Komarudin, adiknya itu yang makamnya ada di Palembang Lamo, 1 Ilir. Beliau berkuasa dari tahun 1714 sampai 1724. Nah, kemudian setelah wafatnya Sultan Agung Komarudin barulah diganti oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dari tahun 1724 sampai tahun 1757. Nah, itu ya. Nah, inilah pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo inilah beliau mendirikan Masjid Agung yang dikenal dengan Masjid Agung karena bentuknya agung kan, besar pada saat itu, yang banyak menampung jumlah jemaah ribuan bisa ya. Nah, itu. Nah, jadi hadirin sekalian, adik-adik ya. Dulunya Masjid Agung ini dikelilingi oleh sungai. Jadi akses untuk menuju masjid saat itu belum ada mobil, ya, belum ada mobil. Nah, jadi transportasi pada saat itu melalui via perahu atau kapal. Nah, oleh karena itu oleh Sultan Mahmud Badaruddin dipilihlah lokasi Masjid Agung ini dikelilingi oleh sungai. Dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo juga mendirikan keraton baru itu di depan situ. Nah, sekarang lokasi museum Sultan Mahmud Badaruddin II di belakang Monpera. Nah, Monpera itu ya. Dulunya itu keraton, namanya Kuto Tengkuru atau Kuto Lamo atau Kuto Kecil. Jadi Keraton Tengkuru. Nah, jadi lokasi Masjid Agung ini berada di belakang keraton langsung di daerah Monpera itu. Nah, itu keraton dulunya yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo. Nah, masjid ini dikelilingi oleh sungai. Di Jalan Sudirman itu, depan itu, di Air Mancur itu ya. Nah, Jalan Sudirman itu dulunya Sungai Tengkuru namanya, Sungai Tengkuru. Oleh Belanda ditimbun pada tahun 1928 ya, ditimbun untuk modernisasi kota ya. Nah, ditimbunlah sehingga menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian dikelilingi juga di situ, di situ itu namanya Sungai Kapuran. Sungai Kapuran. Ditimbun juga oleh Belanda untuk akses jalan. Ditimbun oleh Belanda. Kemudian perbatasan lagi di arah sana, arah barat situ itu Sungai Sekanak. Nah, masih ada Sungai Sekanak itu. Sekanak Lambidaro itu jadi tempat destinasi sejarah ya. Nah,
dan di depan sana sungai Musi. Nah, jadi ini dikelilingi oleh sungai. Kenapa? Ya, pertama air itu kan pertama untuk keperluan bersuci, toharo. Kalau kita nak wudu, tidak payah lagi. Langsunglah di sungai itulah. Belum ada PDAM, belum ada PAM, belum ada pada waktu itu. Jadi ngambil air wudunya langsung ke sungai. Nah, ke sungai Nah, kemudian Masjid Agung ini mempunyai bentuk ciri khas bangunan yang spesifik, Ada makna simbolis di dalam bangunan Masjid Agung ini. Nah, itu bentuk atapnya itu kan ada berundak 3 1, 2, 3 ya. Nanti berkejing, bertingkat bentuk atapnya Nah, itu ada melambangkan makna filosofi, makna simbolis, Atap yang pertama itu melambangkan syariat. Syariat, hukum Islam, hukum fikih, Nah, jadi kita harus menguasai atau mempelajari fikih syariat sebagai dasar atau pondasi kita dalam beragama. Makanya di dalam di Masjid Agung ini banyak sekali pengajian-pengajian Setiap sholat zuhur, sholat asar, sudah sholat maghrib, nah itu ada pengajian atau cawisan tentang masalah ilmu-ilmu agama, baik itu fikih, hadis, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya. Nah, jadi tingkat yang pertama itu syariat. Kemudian tingkat yang kedua itu melambangkan thariqah, tarekat, thariqah thariqah itu jalan, thariqah. Nah, itu tingkat yang kedua. Oleh karena itu hadirin sekalian adik-adik di dalam masa Kesultanan Palembang Darussalam itu banyak terdapat thariqah, terutama yang terkenal adalah thariqah Samaniyah, yang zikirnya itu dikenal dengan nama Ratib Saman. Sampai sekarang masih kita baca di Masjid Agung juga ada itu Ratib Saman. Setiap malam Kamis atau hari Selasa pagi itu diadakan zikir Ratib Saman. Jadi kita mengamalkan, mensyiarkan dan sekaligus kita melestarikan amaliyah para ulama-ulama terdahulu. Itu thariqah, jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, atap yang ketiga itu melambangkan hakikat. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Nah, di puncak sekali itu ada mahkota. Ada mahkota puncaknya itu. Nah, itulah melambangkan makrifat. Makrifat kita langsung kita mengenal kepada zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Nah, itu jadi ada makna simbolisnya Nah, itu dari fisik bangunannya Nah, kemudian di dalamnya itu ada tiang. Ada 4 tiang besar pondasi, tiang sako yang besar Itu ada 4 jumlahnya. 4 ini melambangkan adik-adik sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu yang soko yang besar nanti ada bisa dilihat kalau kita salat itu ada tiang yang besar. Nah, kemudian 4 tiang besar itu ditopang lagi oleh 12 tiang yang lebih kecil ukurannya, dikelilingi oleh tiang yang lebih kecil lagi, jumlahnya 12. Nah, 12 ini melambangkan daripada tanggal kelahiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tanggal kelahiran Nabi kita. Nah, kemudian hadirin sekalian ada lagi di dalam itu ada mihrab, ada mimbar. Mimbar itu motifnya motif lama itu untuk khotib naik mimbar berkhutbah Dan ada tempat pengimaman, imaman di
Masjid Agung itu lama juga itu, sejak berdirinya Masjid Agung sudah ada itu. Nah itu. Nah, jadi Masjid Agung ini adalah masjid yang bersejarah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dengan berdirinya keberadaan Masjid Agung ini sehingga banyak melahirkan para ulama-ulama Palembang, ulama besar, para waliullah itu. Di antaranya apa? Siapa namanya? Di antaranya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini ada ulama besar ini yang sudah mendunia. Banyak mengarang kitab-kitab yang penting dalam bahasa Arab Melayu. Ada bahasa Arab, ada bahasa Arab Melayu. Bacalah bahasa Arab Melayu. Arab Melayu itu dia tuh bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi ditulis dalam bahasa Arab, huruf Arab. Dia tuh huruf Arab, tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ada kumbang di tepi kambang, datang kambing kumbang terbang, misalnya. Nah itu dulu itulah tulisannya Arab Melayu. Nah kitab itu dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Banyak sekali kitabnya, di antaranya Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Itu kitab yang terkenal itu. Syekh Abdul Somad ini lahir pada tahun 1737, sama berdirinya Masjid Agung. Sultan mendirikan Masjid Agung, Syekh Abdul Somad lahir di abad ke-18. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Ada Syekh Syihabuddin, ada Syekh Kemas Fahruddin, ada Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah, Syekh Muhammad Azhari dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali melahirkan para ulama-ulama besar, para waliullah yang mensyiarkan, mengajarkan agama di Palembang ini. Nah, peran daripada Masjid Agung ini, adik-adik sekalian dengan keberadaan Masjid Agung ini sehingga menjadikan Palembang pada waktu itu di abad ke-18 itu menjadi salah satu 4 pusat studi peradaban Islam Melayu pada waktu itu. Menjadi Islamic Center pada zamannya setelah Aceh. Di abad ke-18 ada 4 pusat, pusat keagamaan sastra Melayu di Nusantara, di Indonesia. Pertama di Aceh. Setelah Aceh mengalami kemunduran, diganti oleh Palembang pada waktu itu, mengambil alih sebagai pusat pengkajian Islam. Nah, yang ketiga beralih ke Banjarmasin dan yang keempat ke Padang atau Sumatera Barat. Nah, itu Jadi dengan keberadaan Masjid Agung ini sehingga syiar Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Sampailah Kesultanan Palembang itu berperang melawan Belanda hingga kalah, dihapuskan oleh Belanda. Jadi berubahlah Kesultanan Palembang menjadi Keresidenan Palembang di zaman Belanda itu sampailah zaman kemerdekaan. Masjid Agung masih berdiri dengan kokoh karena memang Sultan merencanakan merancang pendirian Masjid Agung ini untuk masa yang lama, tahan lama artinya. Kayunya baik kayu pilihan itu, kayu kelas 1, ada kayu tembesu, tembesu. Itu kayu yang paling nomor 1 kalau tahan lama Nah, saking kokohnya dan kuatnya bangunan Masjid Agung sehingga pada tahun 1883 lahir belum? 1883 bang tua kita lagi belum lahir 1883 pada saat apa? Gunung Krakatau meletus. Gunung Krakatau itu meletus. Nah, meletus ini sangat dahsyat sehingga abunya itu sampai ke Amerika sana. Jadi dunia ini diselimuti dengan abu vulkanik.
Gunung Krakatau dan mengakibatkan tsunami setinggi 3 meter, termasuklah Palembang, Masjid Agung tergenang pada waktu itu, diserang tsunami. Nah, namun tsunami ini tidak menimbulkan bekas di Masjid Agung ini, tidak merusak masjid. Kenapa? Karena memang arsitektur bangunan Masjid Agung ini memang kokoh pada waktu itu, jadi tidak merusak bangunan masjid. Nah itu hadirin sekalian sampailah ya masih tetap. Nah, jadi Masjid Agung ini menjadi masjid nasional yang kedua setelah Surabaya. Itu diresmikan oleh Presiden pada waktu dan Menteri Agama tahun 2003. Nah, itu. Dan kegiatan di Masjid Agung ini banyak adik-adik salah satunya peribadatan dan bagian juga remaja nah, generasi muda yang tergabung di dalam ikatan remaja Masjid Agung. Dan yang terpenting adik-adik Asy'ariyah, ahli sunnah jamaah. Nah itu ini kan ahlu sunnah wal memang ada wirid sholat, ada wirid doa dan lain sebagainya. Sampailah sekarang ini. Nah sampai sini adik-adik ada yang ada ditanyakan, silakan, dan sekaligus kita nanti meninjau lokasi sebab anak tidak pacak sampai selesai sampai 9:30 lah karena anak ada jadwal lain nah, silakan kalau yang mau akan ditanyakan dan kita langsung meninjau lokasi. Baiklah teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan mengenai seputar sejarah Masjid Agung Palembang boleh disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Febrianti. Saya mau bertanya Ustadz, sebelumnya saya pernah mendengar kalau kegiatan Irmah Palembang ini merupakan organisasi pertama Irmah di Indonesia. Apakah itu benar atau tidak? Ya, begitu saja. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abdullah. Izin bertanya, jika kita lihat di Masjid Agung ada menara. Nah, di atas menara itu ada seperti teko. Nah, itu penjelasannya apa makna dari lambang di atas menara menara lama yang di samping masjid? Lambang di atas menara itu ada yang seperti teko, seperti apa itu maknanya apa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, satu pertanyaan lagi.
bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar sejarah Masjid Agung Palembang. Yang Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, numpang nanya, mengapa Masjid Agung sebagai Masjid Nasional nomor 2? Bisa diperjelas kisi-kisinya bagaimana Ustadz? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung saja pada Ustaz Andi boleh dijawab. Baik adik-adik bagus pertanyaannya. Yang pertama dari akhwat tadi tentang sejarah Irma apakah Irma ini termasuk Irma pelopor yang ada di Indonesia? Sebab saya juga lagi kecil SMP itu sudah mengikuti kegiatan Irma dari tahun 80-an 1984 didirinya Irma itu tahun 1984. Sudah berapa tahun? 40. Itu menara baru itu, menara lama itu ini yang di sini, yang endep, yang bentuknya besar, tapi dia tuh tidak terlalu tinggi. Nah, yang di situ itu menara baru dibangun tahun 1970-an itu yang tinggi itu baru itu. Nah, itu memang mempunyai juga arsitektur yang unik itu ada beranda 3 tingkat sampai ke sana di pojok itu tingginya 50 meter itu. Kalau kita naik pojok menara yang baru itu kelihatan semua tuh masjid Kota Palembang nih kelihatan. Nah, Sungai Musi itu seperti dekat sekali, bisa kita jangkau lihat Sungai Musi, tapi jauh itu kan karena tinggi menara tadi kan. Nah, itu arsitektur perpaduan juga antara Timur Tengah dengan Palembang. Kalau ukiran itu kan banyak ukiran semacam lupis itu puncak debung namanya puncak debung itu ukiran khas Palembang itu. Nah namun kubahnya itu kan ada undak-undakan juga tanduk kambing itu arsitektur ornamen dari ciri khas Palembang. Nah, itu mahkotanya di atas sekali, bukannya kendi itu atau apa istilahnya. Itu mahkota itu ada 2 tumpuk seperti itu Itu apa itu? Ada yang selentingan juga, ada yang ngomong itu seperti kendi tua. Mabok yang tua itu bukan itu sebetulnya. Itu di atasnya itu ada bulan bintang itu. Di atas yang bulat itu 2 itu. Di atas sekali itu ada bulan bintang melambangkan ciri khas Islami. Nah, Islami Jadi intinya bukannya melambangkan kendi itu bukannya kendi itu, tapi ada semacam apa itu? Mahkota juga situ. Dan di atasnya sekali itu ada bulan bintang. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga tadi tentang
Kenapa Masjid Agung ini menjadi masjid nasional yang kedua? Ya betul, karena yang pertama kali sudah ada, itu masjid di Surabaya. Masjid yang di Surabaya itu masjid nasional yang pertama. Nah, yang kedua Masjid Agung sebagai masjid nasional, yaitu dalam SK Menteri Agama pada waktu itu, Profesor Agil Husin Al-Munawar itu memberikan predikat Masjid Agung sebagai masjid nasional kedua. Yang pertama ada di Surabaya. Nah itu saja mungkin ya, adik-adik ya. Marilah kita setelah ini kita meninjau TKP, lokasi Masjid Agung. Karena tak sayang maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta dengan masjid. Kata Rasulullah, wong yang paling dirindukan oleh surga, ya bakal masuk surga, para pemuda ya, yang hatinya terpaut di dalam masjid. Nah, terpaut dengan masjid, dengan nak masjid, memakmurkan masjid. Nah, itu tanda-tanda pemuda penghuni surga. Itu dirindukan oleh surga. Bagi generasi muda yang memakmurkan masjid, yang terpaut hatinya ke masjid. Nah oleh karena itu, alhamdulillah hadis gini, adik-adik kita meninjau masjid. Nanti yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung nanti di situ. Nah itu ya. Oleh karena itu, marilah kita kami akhiri penyampaian materi dengan sama-sama mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kabas Haji Andi Sarifuddin yang telah memberikan penyampaian materi mengenai sejarah Masjid Agung Palembang atau sejarah Masjid Agung Sultan Hamid Babadi Gayawi Kromo Palembang. Mungkin teman-teman kita boleh meninjau lokasi langsung. Mungkin panitia boleh dia. Oke, kesini lagi belum? Silakan. Oke, yuk. Boleh panitia yang akhwat boleh diiringin yang ini. Yuk, yang akhwat. Yuk, apa? Belok lah. Tolong siapa komunis? Nah, ini tolong rewangi. Hah? Ninja masjid. Ayo, ayo. Aman, enggak hilang enggak?
Tes. Cek satu. Cek satu. Di dalam budak tino tuh. Manjat kau. Manjat ngomong. Agak tahu kalau di situ kiwai di itu kau ngomong tadi. Ayolah. Sudah alhamdulillah tuh. Cek. Salamun ala Musa wa Haruna inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun. Gila ya sama Tino ya. Kenapa di situ dong?
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Foto siapa yang diusut? Kasih kamera pakai HP. Aduh, ada budak Jangan kita. lupa bawa, tak tahu mana yoga. Ini be memori be. Di Hamzah kalau di TikTok. Oh, mana kamu sana? Pakai HP. Cong kamu jadi pakai HP. Iya. Pakai HP Akbar. Situ sudah. Mana HP? Yang di sini sana munculnya nang. Rabbana